Mantap Pak Ketum. Berkelas. Begini reaksi super berkelas Erick Thohir usai Timnas Indonesia U17 sapu bersih 3 laga dengan kemenangan sempurna di Grup C Piala Asia U17 2025. Benar-benar di luar dugaan. Terlalu sombong di awal. Vietnam resmi menangis. Timnas Vietnam resmi gagal ke Piala Dunia U17 2025. Suporter Timnas Indonesia berbondong-bondong ucapkan simpati, sampai ada yang bilang begini. Inilah daftar tim yang sudah lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025. Korea Selatan susul Timnas Indonesia. Nah, ini dia kabar yang ditunggu-tunggu. Demi bisa tampil pada Juni 2025, PSSI percepat naturalisasi Tristan Goijer, Jayden Osterwolde, dan Miliano Jonathans. Alex Pastor siapkan skema menyerang ala Mourinho hadapi Cina dan Jepang. Inilah 4 pemain Timnas Indonesia yang diprediksi akan gabung ASEAN All Stars untuk hadapi MU. Marcelino Ferdinand dan Ula Romeni masuk. Resmi, tak hanya lawan Cristiano Ronaldo, pemain Timnas Indonesia Sandy Walsh juga akan hadapi Liverpool pada Juli 2025. Mengejutkan, namanya mulai terlupakan dari Timnas Indonesia. Elkan Bagot justru jadi incaran klub Liga Inggris meski sedang alami cedera. Simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Mantap Pak Ketum. Berkelas. Begini reaksi super berkelas Erick Thohir usai Timnas Indonesia U17 sapu bersih 3 laga dengan kemenangan sempurna di Grup C Piala Asia U17 2025. Ketum PSSI Erick Thohir memberi reaksi berkelas melihat Timnas Indonesia mampu mengalahkan Afghanistan dengan skor 2-0 di Grup C Piala Asia U17. Dengan hasil tersebut, Timnas Indonesia U17 mampu meraih hasil sempurna pada 3 laga Grup C sebagai pemuncak klasemen dengan 9 poin. Erick Thohir lantas mengucap syukur atas kemenangan Timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17. Alhamdulillah Timnas Indonesia U17 berhasil menyapu bersih kemenangan di fase grup setelah menang 2-0 atas Afghanistan, kata Erick Thohir dalam laman Instagram pribadinya, Jumat, 11 April 2025. Erick Thohir lantas menyinggung soal pencapaian Timnas Indonesia U17 yang mewakili Asia Tenggara. Pasalnya, hanya Indonesia yang mampu lolos ke babak perempat final Piala Asia U17. Selain itu, Garuda Muda menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang memastikan tiket Piala Dunia U17. Kemenangan atas Afghanistan memastikan Timnas U17 menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang lolos ke babak 8 besar Piala Asia U17. Jelasnya. Sementara itu, Erick Thohir pun mengingatkan skuad arahan pelatih Nova Arianto soal persaingan ketat Piala Asia U17. Menurutnya, Indonesia U17 mesti bersiap lebih baik agar mampu meraih hasil maksimal pada turnamen tersebut. Persaingan di babak 8 besar akan lebih tinggi. Kami akan menyiapkan mental para pemain agar lebih siap dan meningkatkan kerja sama tim agar semakin solid. Kita terus berikan yang terbaik untuk Merah Putih. Imbuhnya, Timnas Indonesia mampu menyelesaikan laga terakhir Grup C Piala Asia U17 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afghanistan. Jalannya pertandingan hampir tidak ada kejutan yang berarti, sebelum Alberto mencetak gol telat pada menit ke-95. Kurang dari 1 menit kemudian, giliran Zahabi Goli yang menyambar bola ke gawang dari jarak dekat setelah memanfaatkan umpan silang rekan setimnya. Indonesia U17 menang dengan skor keseluruhan 2-0 dan menyelesaikan babak penyisihan grup dengan rekor sempurna dan posisi teratas Grup C. Timnas U17 Indonesia mengalami banyak perubahan dibanding 2 laga sebelumnya melawan Korea dan Yaman. Seusai mengamankan posisi puncak grup, pelatih Nova Arianto dan anak asuhnya pun mulai melakukan perhitungan saat merotasi skuad dan mempersiapkan diri menghadapi babak perempat final. Sementara itu, Afghanistan juga tersingkir lebih awal setelah kalah dalam 2 pertandingan sebelumnya. Sesuai dengan sifat pertandingan prosedural, kedua tim memasuki permainan secara terbuka. Oleh karena itu, banyak peluang berbahaya tercipta. Namun, babak pertama berakhir tanpa gol yang tercipta. Penguasaan bola pada babak pertama pun dimenangkan Afghanistan dengan 55% dengan 10 tendangan ke gawang. Sebelumnya,
Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto melakukan 7 pergantian pemain untuk menghadapi Afghanistan. 7 pemain yang berkesempatan memulai permainan sejak menit pertama adalah Dava Zaidan, Putu Ekayana, Ida Bagus Pramana, Fandi Ahmad, Ilham Romadona, Raffi Rashik, dan Jos Holong. Sementara itu, 4 pemain yang pada 2 pertandingan sebelumnya menjadi pemain inti yang tetap mendapatkan tempat utama adalah kiper Dava Al-Ghasemi, bek I Putu Panji, bek sayap Daniel Alfredo, dan gelandang Nazriel Alvaro. Indonesia tetap menggunakan formasi andalan 3-4-3 dengan menempatkan Dava sebagai penjaga gawang dan 3 bek tengah, yaitu Daniel Alfredo, Putu Ekayana, dan I Putu Panji. Bek sayap diisi oleh Dava Zaidan dan Ida Bagus Pramana, sedangkan Nazriel Alvaro dan Ilham Romadona menjadi poros permainan di tengah. Sementara itu, 3 penyerang dipercayakan kepada Fandi Ahmad, Raffi Rashik, dan Jos Holong. Benar-benar di luar dugaan. Terlalu sombong di awal. Vietnam resmi menangis. Timnas Vietnam resmi gagal ke Piala Dunia U17 2025. Suporter Timnas Indonesia berbondong-bondong ucapkan simpati, sampai ada yang bilang begini. Sejumlah suporter Indonesia memberi reaksi atas kegagalan Vietnam menyusul Garuda Muda lolos ke Piala Dunia U17. Timnas Vietnam harus bermain imbang lawan UEA 1-1 pada Piala Asia U17. Sehingga gagal mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Banyak penggemar Indonesia yang memuji semangat juang Vietnam saat menghadapi hingga turut bersimpati karena gagal mendapatkan tiket ke Piala Dunia. Vietnam memasuki pertandingan dengan UEA dengan pola pikir harus menang untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Pelatih Vietnam U17, Roland dan timnya memasuki permainan dengan hati-hati, aktif memegang bola dan menguji lawan di menit-menit awal. Pada menit ke-23, gol datang untuk U17 Vietnam. Duy Hang mencetak gol keduanya di turnamen tersebut. Penyerang ini memanfaatkan kesempatan dengan menyambar bola dari jarak dekat. Dengan keunggulan skor, U17 Vietnam memperlambat laju sementara U17 UEA terus maju untuk mencari gol penyeimbang. Pada menit-menit akhir babak pertama, tim asal Asia Barat terus menekan namun belum mampu menembus gawang kiper Hoa Xuan Tin. Pada babak kedua, Vietnam U17 memilih gaya permainan bertahan dan menyerang balik. UEA U17 meningkatkan kecepatan serangan, memiliki beberapa peluang bersih namun gagal menembus gawang Hoa Xuan Tin. Pertahanan Vietnam U17 bermain sangat terfokus. Namun sayang, pada menit-menit akhir pertandingan, UEA U17 menyamakan kedudukan. Waktu yang tersisa tidak cukup bagi pelatih Roland dan timnya untuk membuat perbedaan. Pada akhirnya, U17 Vietnam terhenti di U17 Asia dengan 3 hasil seri. Usai pertandingan, banyak penggemar Indonesia yang menyampaikan kata-kata penghiburan untuk Vietnam U17. U17 Vietnam bermain bagus dengan semangat juang tapi tahun ini bukan tahun keberuntungan. Saya berharap bisa lolos ke Piala Dunia, ucap Yogi Lung, dikutip dari X. Vietnam U17 berjuang sampai akhir tetapi kurang beruntung di menit terakhir. Timpal Erik Hermawan. Inilah daftar tim yang sudah lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025. Korea Selatan susul Timnas Indonesia. Sempurna. Itulah yang cocok untuk dialamatkan kepada Timnas Indonesia U17 yang berhasil melangkah ke perempat final Piala Asia U17 2025 dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Tim Garuda Muda lolos ke fase selanjutnya ditemani oleh Korea Selatan yang menjadi runner-up. Dari persaingan di grup C yang digelar pada Jumat, 11 April 2025, dini hari WIB, Timnas Indonesia U17 dan Korea Selatan mematikan diri menjadi 2 tim yang melangkah ke perempat final Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia U17 yang sudah lebih dulu memastikan diri lolos ke perempat final lewat kemenangan 4-1 atas Yaman di laga kedua, sukses menyempurnakan kiprah mereka di grup C Piala Asia U17 2025 dengan kemenangan 2-0 atas Afghanistan di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jeddah. 2 gol Timnas Indonesia U17 tercipta pada masa injury time, masing-masing lewat kaki Fadli Alberto pada menit 94 dan Zahabi Goli pada menit 96. Kemenangan ini menjadikan Timnas Indonesia U17 mengoleksi 9 poin dan lolos ke perempat final sebagai juara grup C. Sementara itu, partai hidup dan mati di grup C antara Yaman dan Korea Selatan dimenangkan oleh Korea Selatan. Bertemu di King Abdullah Sports City Hall Stadium, Korea Selatan menang 1-0 lewat gol tunggal Kim Eun-seong pada menit ke-29 dan menyusul tim Garuda Muda ke perempat final Piala Asia U17 2025 sebagai runner-up.
Keberhasilan Korea Selatan menyusul timnas Indonesia U17 ke perempat final Piala Asia U17 2025 memastikan kini sudah ada 6 tim yang lolos ke fase knockout. Selain timnas Indonesia U17, sebelumnya sudah ada Uzbekistan dan Arab Saudi dari grup A, serta Jepang dan Uni Emirat Arab dari grup B. Seperti halnya timnas Indonesia U17, Uzbekistan di grup A juga sukses meraih 9 poin sempurna, yang dalam laga terakhirnya memenangi duel untuk meraih tahta juara grup dengan Arab Saudi. Sementara di grup B, sebenarnya ada 3 tim yang memiliki jumlah poin yang sama, yaitu 4 poin. Namun, Jepang dan Uni Emirat Arab lebih unggul selisih gol ketimbang Australia yang akhirnya berada di posisi ketiga. Sementara itu masih ada 2 slot lagi di perempat final Piala Asia U17 2025 yang masih diperebutkan tim-tim dari grup D. Meski Korea Utara yang ada di puncak dengan 4 poin dan Tajikistan serta Oman ada di bawahnya dengan 3 poin, keempat tim masih punya kesempatan lolos ke perempat final karena Iran juga punya 1 poin. Jika berhasil mengalahkan Tajikistan, sembari mengharapkan Korea Utara mampu mengalahkan Oman, maka Iran pun bisa dipastikan lolos bersama Korea Selatan. Jadi pertempuran di grup D masih akan sengit hingga laga terakhir yang baru akan digelar pada Sabtu, 12 April 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. 1. Uzbekistan, juara grup A. 2. Arab Saudi, runner-up grup A. 3. Jepang, juara grup B. 4. Uni Emirat Arab, runner-up grup B. 5. Timnas Indonesia U17, juara grup C. 6. Korea Selatan, runner-up grup C. Nah, ini dia kabar yang ditunggu-tunggu. Demi bisa tampil pada Juni 2025, PSSI percepat naturalisasi Tristan Goijer, Jayden Osterwolde, dan Miliano Jonathans. Alex Pastor siapkan skema menyerang ala Mourinho hadapi Cina dan Jepang. Timnas Indonesia bersiap menambah kekuatan menjelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan mempercepat proses naturalisasi beberapa pemain keturunan yang kini bermain di Eropa. Pelatih anyar Alex Pastor, yang dikenal sebagai murid dari Jose Mourinho, juga mulai merancang pendekatan taktis yang lebih ofensif untuk skuad Garuda. PSSI dikabarkan telah mengamankan 3 nama keturunan yang akan bergabung pada Juni 2025, yakni Tristan Goijer, Ajax Amsterdam, Jayden Osterwolde, Fenerbahce, dan Miliano Jonathans. Ketiganya diyakini akan memperkukuh lini pertahanan dan tengah tim nasional. Awalnya, ketiga pemain tersebut ragu untuk membela Indonesia. Miliano lebih memilih fokus di klub, sementara Tristan masih berkutat dengan cedera. Namun seiring meningkatnya peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia, mereka mulai terbuka dan antusias membela Garuda. Selain ketiga nama di atas, PSSI juga tengah memantau sejumlah pemain grade A lain yang berpotensi dinaturalisasi, seperti Pascal Struijk, Leeds United, yang memiliki darah Indonesia dari kakeknya. Milian Manhoef, Stoke City, andalan di sektor sayap kiri. Jairo Riedewald, yang sempat tertunda debutnya karena kendala administratif, juga sedang dipercepat prosesnya. Di posisi penjaga gawang, stok pemain keturunan sudah dianggap cukup. Meski demikian, Emil Audero Mulyadi tetap dijadwalkan melakukan debut saat Indonesia menghadapi Tiongkok karena Martin Paes absen akibat akumulasi kartu. Pelatih Patrick Kluivert dan Alex Pastor sama-sama sepakat bahwa lini pertahanan menjadi fondasi utama permainan timnas. Dalam beberapa laga terakhir, strategi Catenaccio terbukti efektif, termasuk saat Garuda berhasil menahan serangan-serangan tajam dari Bahrain. Gaya bertahan rapi tersebut akan kembali diandalkan Juni mendatang. Trio bek tangguh Justin Hubner, Jai Itzes, dan Rizky Ridho akan kembali dipercaya. Ketiganya punya karakteristik yang saling melengkapi. Hubner yang tenang namun keras, Itzes yang cermat dalam membaca permainan, dan Ridho yang lincah serta agresif. Performa mereka bahkan mendapat pujian dari pemain naturalisasi lainnya, Joey Pelupesi. Dia, Ridho, menekan ke depan seperti gelandang. Saya menyukainya, kata Joey mengenai performa Ridho. Datangnya Alex Pastor, yang pernah bekerja di bawah arahan Mourinho, membawa angin segar untuk taktik timnas. Ia dikenal sebagai pelatih dengan kecenderungan menyerang, tetapi tetap mengedepankan keseimbangan antara lini. Pastor diprediksi akan memberikan nuansa baru yang lebih agresif, namun terstruktur.
Dengan tambahan tenaga baru dari naturalisasi, kombinasi taktik Eropa dan semangat pemain lokal, Indonesia diproyeksikan mampu mencuri poin penting dan mengunci tiket menuju ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Inilah 4 pemain timnas Indonesia yang diprediksi akan gabung ASEAN All-Stars untuk hadapi MU. Marcelino Ferdinand dan Ula Romeni masuk. Sebanyak 4 pemain timnas Indonesia diprediksi akan bergabung ke ASEAN All-Stars untuk menghadapi Manchester United, MU. MU menggelar tur pramusim ke Asia Tenggara untuk menghadapi Hong Kong dan ASEAN All-Stars pada Mei 2025 mendatang. Tim besutan Ruben Amorim ini akan menjalani 2 pertandingan melawan ASEAN All-Stars dan Hong Kong. Pertandingan antara Setan Merah melawan ASEAN All-Stars akan berlangsung di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia pada 28 Mei 2025. Sementara laga kontra Hong Kong akan berlangsung di Hong Kong Stadium pada 30 Mei 2025. Federasi Sepak Bola ASEAN, AFF, telah resmi menunjuk pelatih timnas Vietnam, Kim Sang SIK untuk menjadi juru taktik. Prestasi Kim Sang SIK yang membawa timnas Vietnam menjadi juara Piala AFF 2024 menjadi alasan penunjukannya. Kepemimpinan pelatih Kim dibangun atas integritas, disiplin, dan visi. Setelah membawa Vietnam meraih kemenangan tanpa terkalahkan dan gelar juara di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, penunjukannya untuk memimpin tim ASEAN All-Stars merupakan cerminan jelas dari keunggulannya dan kepercayaan mendalam yang telah diperolehnya di seluruh komunitas sepak bola. Bunyi pernyataan AFF dikutip dari laman resminya pada Kamis, 10 April 2025. Lantas, siapa saja pemain timnas Indonesia yang akan bergabung? Berdasarkan keterangan resmi dari AFF, pemain-pemain yang bergabung berasal dari 12 negara anggota. Artinya, akan ada pemain dari timnas Indonesia yang kemungkinan bakal diajak untuk bergabung dengan ASEAN All-Stars. Namun, kemungkinan besar pemain timnas Indonesia yang akan bergabung berasal dari kompetisi di ASEAN. Pasalnya, pemain-pemain yang berkarir di Eropa seperti Marcelino Ferdinand atau Ula Romeni harus melalui perjalanan yang jauh ke ASEAN. Berikut 4 pemain timnas Indonesia yang diprediksi akan bergabung dengan ASEAN All-Stars. 1. Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam kini menjadi salah satu sosok pemain yang sangat penting di Liga Thailand bersama Port FC. Musim ini, dia telah mencatatkan 33 penampilan dengan mencetak 1 gol dan 4 assist di semua kompetisi. 2. Pratama Arhan. Pratama Arhan langsung mencuri perhatian usai bergabung dengan Bangkok United di Liga Thailand. Dia mulai mendapat kepercayaan bersama tim barunya dan sejauh ini berhasil mencatatkan 13 penampilan dengan 4 assist. 3. Jordi Amat. Jordi Amat menjadi salah satu pemain yang mungkin bergabung dengan ASEAN All-Stars. Pengalaman bermain di Liga Inggris beberapa waktu lalu membuatnya sudah terbiasa menghadapi tim seperti MU. 4. Rizky Ridho. Rizky Ridho menjadi pemain yang sangat diharapkan bisa bergabung dengan ASEAN All-Stars. Apalagi, dia menjadi salah satu bek terbaik di ASEAN pada saat ini. Menghadapi Man United pun akan membuatnya memiliki jam terbang yang lebih tinggi dan berpengaruh positif untuk timnas Indonesia. Resmi, tak hanya lawan Cristiano Ronaldo, pemain timnas Indonesia Sandy Walsh juga akan hadapi Liverpool pada Juli 2025. Pemain timnas Indonesia, Sandy Walsh, tidak hanya akan bermain menghadapi Cristiano Ronaldo pada musim ini, melainkan juga akan menghadapi Liverpool. Pada bulan lalu, klub yang dibela Sandy Walsh, Yokohama F. Marinos, dipastikan akan bermain menghadapi Al Nassr untuk perempat final Liga Champions Elite Asia. Laga itu akan digelar di tempat netral pada 27 April 2025 dini hari WIB, namun di Arab Saudi, yang mana merupakan negara asal Al Nassr. Dengan demikian, Walsh akan bermain menghadapi mega bintang asal Portugal, Cristiano Ronaldo. Namun, tak hanya bermain melawan Cristiano Ronaldo di akhir bulan ini, sang bek kanan berusia 30 tahun akan menghadapi lawan berkualitas lainnya pada musim panas. Pada Kamis, 10 April 2025, Liverpool mengumumkan secara resmi bahwa mereka akan melakukan tur pramusim di Asia dengan menghadapi Yokohama F. Marinos pada 30 Juli 2025. The Reds akan bermain menghadapi Yokohama F. Marinos di laga kedua pada tur pramusim kami di Asia pada musim panas ini. Demikian cuitan Liverpool di akun resminya. Bagi Liverpool, itu akan menjadi persiapan menjelang musim kompetisi 2025 hingga 2026. Namun bagi Marinos itu adalah laga di tengah musim. Sebab,
Liga Jepang digelar sesuai dengan tahun kalender, dengan Marinos baru bertanding 9 kali pada musim ini. Mereka terpuruk di peringkat ke-17 J1 League dengan baru mengumpulkan 8 poin dari 9 laga, berada di jurang degradasi dengan hanya keunggulan selisih gol. Mengejutkan, namanya mulai terlupakan dari timnas Indonesia. Elkan Bagot justru jadi incaran klub Liga Inggris meski sedang alami cedera. Elkan Bagot menjadi incaran klub Liga Inggris saat namanya mulai terlupakan di timnas Indonesia. Elkan Bagot kembali absen saat timnas Indonesia berlaga di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sebenarnya memasukkan nama Elkan Bagot untuk menghadapi Australia dan Bahrain. Namun, bek berusia 22 tahun itu menolak panggilan tersebut karena ingin fokus terlebih dahulu bersama klubnya, Blackpool. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengakui bahwa pihaknya sangat ingin Elkan Bagot kembali berseragam tim merah putih. Kami tentu ingin Elkan kembali ke timnas Indonesia. Mungkin prioritas Elkan masih di klub, jadi kami tidak bisa menghakimi. Netizen juga jangan menghakimi. Semoga di masa depan dia bisa kembali, kata Erick di Jakarta, Minggu, 16 Maret 2025. Pada musim ini, Elkan Bagot memang sedang mengalami masa-masa sulit karena cedera yang dideritanya. Total, dia harus absen selama 5 bulan dengan periode yang berbeda akibat mengalami cedera kaki. Situasi ini tentu menjadi perhatian Elkan Bagot karena kondisinya adalah pemain pinjaman dari Ipswich Town. Apalagi, kontrak Elkan Bagot bersama Ipswich Town akan berakhir pada Juni 2025 mendatang. Jika gagal tampil meyakinkan bersama Blackpool, kontraknya bisa saja tidak diperpanjang oleh Ipswich Town. Untungnya, Elkan Bagot sudah diincar oleh klub Liga Inggris yang menjadi timnya saat ini, Blackpool. Pelatih Blackpool, Steve Bruce, mengaku puas dengan beberapa pemain pinjaman termasuk Elkan Bagot. Anda tentu mengharapkan itu bertahan. Odell Offiah juga sama. Elkan Bagot baru saja masuk tim dan bermain baik sebelum mengalami cedera lagi, yang sangat disayangkan. Para pemain ini ada di sini untuk belajar dengan pengalaman yang mereka dapatkan. Tulis media Inggris, Blackpool Gazette, Kamis, 10 April 2025. Dengan bertambahnya usia mereka, selama mereka melakukan hal yang benar, mereka hanya bisa menjadi lebih baik dengan bermain setiap minggu. Itulah tujuan sistem pinjaman, sambungnya. Steve Bruce pun menegaskan pihaknya ingin memperpanjang kontrak para pemain pinjaman ini. Kami ingin mempertahankan beberapa dari mereka. Kita lihat saja nanti situasinya. Saya senang dengan semuanya, dan mereka menikmatinya, pungkasnya. Dibantu Erick Thohir, pemain timnas Indonesia Jai Idzes bisa dipastikan gabung Inter Milan pada bursa transfer musim panas 2025? Wah mantap sih ini. Simak kabar baiknya. Pemain timnas Indonesia, Jai Idzes, mendapatkan perhatian dari Inter Milan menjelang bursa transfer musim panas 2025. Masa depan sang bek tengah berusia 24 tahun sudah dibahas selama beberapa bulan terakhir, seiring dengan kegemilangan di Venezia. Idzes telah menjadi andalan untuk klub berjuluk Gli Arancione Verdi tersebut di sepanjang musim ini, hingga menjabat sebagai kapten sejak Joel Pohjanpalo meninggalkan klub pada Januari. Kegemilangan Idzes bahkan menarik perhatian klub-klub papan atas kasta tertinggi Liga Italia, Serie A, termasuk Inter Milan. Laporan dari jurnalis Nicolo Schira pada bulan lalu mengatakan bahwa seorang pemandu bakat I Nerazzurri menghadiri laga Venezia kontra Atalanta. Pada akhir pekan kemarin, pemandu bakat Inter dikabarkan hadir lagi dalam pertemuan antara Venezia kontra Lecce di lanjutan Serie A. Menurut warta dari media Italia, Calcio Mercato, Inter memantau dua pemain dalam pertandingan tersebut, yaitu Gaetano Oristanio dan Jai Idzes. Jai Idzes, pemain timnas Indonesia di Venezia, perancang performa gemilang yang telah meningkatkan radar dalam beberapa bulan terakhir, juga di Milan dan Naples, kembali dalam pantauan Inter. Demikian ulasan dari Calcio Mercato via Kinter 1908. Inter memang sedang mencari bek tengah baru pada bursa transfer musim panas mendatang, dan Idzes menjadi salah satu kandidat. Meski ada persaingan dengan AC Milan dan Napoli, Inter bisa jadi lebih unggul dalam perburuan, seiring dengan peran Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang juga mantan Presiden Inter. Sang defender, termasuk diantaranya, telah memilih untuk membela timnas Indonesia dan tampaknya Erick Thohir
mantan Presiden Inter, dan sponsor besarnya juga memengaruhi keputusan, tambah ulasan media Italia tersebut. Selain itu, kabar yang beredar di Italia juga mengaitkan Idzes dengan klub papan atas Liga Italia lainnya, Bologna. Sang bek tengah berusia 24 tahun makin laris manis di bursa transfer, setelah sempat didekati oleh Juventus di musim dingin lalu.